Sani, gue penasaran, apa yang bikin lu kepincut banget sama seni lukis? Jelas gak sih Lan? Buat gue, lukisan tuh cara kita ngobrol tanpa harus ngomong. Setiap goresan punya ceritanya masing-masing. Mantap, gitu ya. Iya, seni itu buat gue cara kita terhubung sama orang lain lewat emosi sama keindahan tau. Gue juga pengen bisa ngasih positive vibes kayak gitu. Halo semuanya, jadi di kesempatan kali ini aku ingin membicarakan beberapa hal terkait dengan alat-alat yang digunakan dalam dunia peraudioan. Dan yang pertama kita mulai dari handy audio mobile yang aku gunakan saat ini. Jadi di sini itu aku menggunakan Zoom H8 recorder karena Zoom H8 recorder ini adalah Zoom yang handy recorder yang salah satu yang paling canggih di antara handy recorder yang lainnya. Karena gabungan XLR-nya ada 4 dan di sini juga bisa ada fitur jack-nya juga di bagian XZ-nya, dan terus juga recorder ini tuh touchscreen ya. Jadi dan setting-settingnya tuh juga banyak. Oke, dan yang paling penting adalah handy recorder ini itu juga bisa mencakup 48 kHz dan 24 bit untuk suaranya. Kita lanjut ke lav mic-nya. Lav mic yang aku gunakan di sini adalah Sennheiser G3. Dan di lav mic itu ada apa aja sih? Jadi di lav mic itu ada transmitter dan ada receiver. Jadi fungsi dari transmitter adalah untuk mengambil suara dari aktor. Dan kasus ini aktornya adalah aku. Dan jika kalian perhatikan baik-baik, aku ada menyembunyikan mic di sekitar tubuh aku. Aku tempel pakai penjepit yang ada juga kalau misalnya dari Sennheiser itu dia udah punya penjepitnya. Dan inilah transmitternya. Oke. Dan untuk receiver ini berfungsi untuk menangkap suara aktor tadi ke dalam handy recorder ini. Makanya jika kalian perhatikan receivernya itu dicolokkan di sini dipakai kabel XLR ini. Dan untuk selanjutnya kita ada boom. Di sini ada boomnya. Ya, boom yang aku gunakan ini adalah Saramonic VWS ya. Fungsi dari boom ini adalah tidak hanya untuk menangkap suara aktor, tapi untuk menangkap juga suara-suara yang ada di sekitar aktor. Boom juga memiliki fitur-fitur yang lain, seperti salah satunya ini aku juga punya boom merek Boya, dan di sini terlihat berbeda karena di sini boom ini menggunakan blimp, dan blimp ini berfungsi untuk melindungi suara boom dari angin-angin yang datang. Jadi blimp ini cocok digunakan untuk syuting di wilayah yang outdoor ya, yang di luar ruangan. Di sini aku juga punya lav mic yang lain ya, yaitu Saramonic 500B2. Terlihat seperti ini, dia memiliki receiver 1 dan transmitter 2. Oke, tapi di kasus dari Saramonic 500B2 ini adalah kita tidak bisa memisahkan filenya secara terpisah. Jadi walaupun transmitternya ada 2, hasil filenya itu akan tetap satu. Jadi maka dari itu receiver dari Saramonic ini tuh tidak bisa digunakan untuk menangkap suara mono. Kabel yang digunakan di boom mic yang tadi diperlihatkan adalah XLR to XLR. Jadi ini kabel yang besar seperti itu disebut XLR. XLR to XLR berarti ujung yang di sini XLR, ujung yang di sana juga XLR. Jadi di sana itu dia dicolok dengan XLR juga. Dan jika kita perhatikan lagi juga di antara transmitter dan receivernya ini adalah transmitter dan receiver ini tuh terpisah gitu ya, wireless lah sebutannya. Tidak ada sambungan kabel di antara kedua ini. Karena untuk Sennheiser G3 ini dia itu sudah menggunakan frekuensi, makanya ada antena di sini dibandingkan dengan kabel yang terhubung gitu ya. Jadi makanya bisa dibilang lav mic yang wireless itu lebih efektif dibandingkan yang tidak wireless.
Begitu juga dengan Saramonic 500B2 ini yang juga wireless. Oke, dan salah satu yang cukup penting untuk diperhatikan dalam dunia peraudioan adalah level meter yang ada di handy recorder ini. Jadi level meter itu penjelasan singkatnya seperti apa? Jadi untuk bagian 1/10 garis ini itu disebut dengan noise. Nah, untuk bagian sekitar 6/10 setelahnya itu disebut data. Nah, data ini yang penting. Data ini adalah suara yang aktor keluarkan dan dimasukkan ke handy recorder ini. Dan untuk sisanya 3/10 itu disebut dengan headroom. Yang paling penting juga untuk diperhatikan adalah kita kalau bisa suaranya itu tidak mencapai headroom untuk mempermudah post pro. Jadi untuk 3/10 di belakangnya, untuk headroomnya kita kosongkan. Nah, bagaimana jika kalau misalnya suara kita tidak sepenuh ini gitu. Jadi gain itu berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan suara yang ditangkap gitu. Nih misalnya nih, ini kan sudah pas ya untuk sudah pas ya suaranya ya. Ini nomor 1 ini yang di sini yang untuk lav mic dan yang ini untuk yang boom. Jadi nomor 1 lav mic, yang nomor 2 boom. Dan dua-duanya udah pas nih gitu, udah suaranya udah pas untuk data gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat contoh yang salah lah istilahnya gitu. Misalnya suara lav mic-nya itu sampai headroom gitu. Nih kita coba kencangkan ya sampai 10. Nah, itu suaranya sampai dengan headroom tuh. Nah, ini sebaiknya dihindari. Nah, ya makanya suaranya juga lebih kenceng juga. Nah, kalau kita turunin, suara kita tidak terdengar gitu. Suara aktornya tidak terdengar. Begitu juga sama dengan yang sisanya gitu, yang untuk boom juga sama. Dan lalu selanjutnya ada juga fitur volume. Nah, fitur volume ini tidak mempengaruhi hasil ya. Ini cuma agar soundman-nya itu jikalau suara masih terlalu kencang tapi tidak sepatutnya untuk dikecilkan gain-nya. Jadi dikecilkan aja gitu. Atau mungkin suaranya juga kurang terdengar, jadi dibesarkan. Begitu. Untuk suara yang didengarkan dari soundman ini tentunya juga melalui perantara. Dan di sini perantara yang aku gunakan adalah headphone. Dan headphone ini yang aku gunakan adalah merek Lenovo. Dan menurut aku headphone ini sudah cukup bagus untuk mendengarkan hasil suara yang ditampung dari handy recorder ini. Nah, aku sudah menjelaskan beberapa soal alat-alat peraudioan. Dan di sini aku akan memberikan contoh monolog dari seorang aktor. Setelah aktor ini juga menggunakan berbagai macam alat-alat audio di belakang layar. Selamat menyaksikan. Orang sering nanya ke gue, kenapa sih lo terobsesi banget sama lukisan? Jawabannya sih simpel, tapi kompleks. Buat gue, lukisan tuh bahasa. Cara gue ngungkapin perasaan gue dan mimpi gue. Lewat goresan yang akhirnya gue jadiin lukisan, itu bikin dunia gue hidup. Gue pengen pas orang lihat karya gue, mereka dapat positive vibes yang pengen gue sampein lewat lukisan gue. Gue yakin seni itu bukan cuma soal keindahan visual, tapi juga bisa kasih semangat ke orang lain. Satu goresan aja. Nah, itu dia adalah contoh yang juga sesuai dengan apa yang aku jelaskan. Aktor ini juga menggunakan lav mic yang sama dan boom yang sama. Dan untuk pengaturan gain dan volume itu juga sama seperti yang aku jelaskan. Dan untuk fitur-fitur gain, fitur-fitur volume tadi itu juga udah sesuai dengan yang aku jelaskan ya. Level meternya juga sampai data, tidak sampai headroom, dan juga gainnya itu juga aku nyetingnya tuh tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kira-kira memang ya sekiranya sama lah seperti ini, di sekitaran angka 5 dan 6. Dan untuk boomnya juga aku sedikit tinggiin ya, di angka 9 atau 8 atau 7 ya.
supaya untuk menangkap suara-suara sekitarnya juga dengan baik gitu. Dan untuk istilah level meter klasifikasinya, ada yang lemah, normal, dan kuat. Untuk yang rendah ini ada di sekitar sini, untuk yang normal ada di sekitar tengah, tapi juga tidak usah sampai ke tengah juga. Dan untuk level yang kuat itu ada di akhir-akhir sini. Perbedaan antara suara lav mic dan suara boom mic itu ada di ketelitian suaranya. Lav mic itu suaranya berfokus pada talentnya, pada aktornya. Sementara untuk boom mic tidak hanya berfokus kepada suara talent. Boom mic itu juga berfokus dalam menangkap suara room tone dan ambience. Room tone itu digunakan untuk menangkap suara-suara kamar. Jadi, jika misalnya kedua talent tidak berkata apa-apa, bukan berarti suaranya itu hening total. Kita masih memerlukan suara. Dan suara itu dalam kasus indoor ini adalah suara ruangan, yaitu room tone ini yang ditangkap oleh boom. Sementara untuk ambience ini digunakan untuk meningkatkan suasana. Makanya jika kalian mendengar suara hujan rintik-rintik di dalam cuplikan tadi, itu adalah ambience hujan. Oke, baiklah, kira-kira segitu aja penjelasan aku soal alat-alat peraudioan. Maaf jika ada banyak kesalahan kata dan lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!